kalau persoalan anak muda ini adalah persoalan yang serius, ya kan? Karena regenerasi ya. Karena dia regenerasi. Ya. Dia kalau dikelola dengan baik, dia akan menjadi solusi bagi masa depan daerah, bagi masa depan negara kita ke depan. Ya, betul. Ya. Tapi kalau dia tidak dikelola dengan baik, anak muda ini akan menjadi masalah bagi daerah. Oh iya, betul. Ya kan? Lagi bonus demografi ya. Bonus demografi ini fenomenanya sebenarnya kan harus dijawab, ya kan? Iya. Yang menjawab ini bukan sekedar di pusat ya, tapi di daerah juga harus dijawab. Gitu. Iya. Karena saya sering misal ketemu di daerah dengan teman-teman anak-anak muda di daerah, mereka akan bertanya kemudian, bisa tidak kami mendapatkan lapangan pekerjaan? Iya, itu tuh menjadi... Itu kan menjadi pertanyaan yang hari ini saya pikir perlu dijawab oleh kita semua. Ya kan? Apakah karena lapangan pekerjaan itu tidak ada? Ataukah mereka tidak siap untuk menghadapi dunia kerja tadi ya. Ya hari ini mungkin sebagian anak muda punya pola pikir, ya kan, dengan namanya bekerja itu ya harus bekerja di perusahaan, harus bekerja di kantor tertentu, ya kan? Jadi karyawan nah, jadi karyawan atau jadi apalah kan gitu. Kan harusnya anak muda diberikan pemahaman yang lain tentang bekerja itu. Iya. Diberi ruang yang lain kan gitu. Misalnya dia diberikan skill tertentu, ya kan, sehingga dia bisa mandiri. Ya kan? Nah, anak muda mandiri, anak muda yang bekerja dengan skill yang dia punya. Tentu tidak hanya sekedar skill kan. Ya. Anak muda itu harus diberikan akses modal, akses pendidikan, akses untuk mereka pengembangan keahlian, akses mereka untuk bisa berjejaring, ya kan? Akses ya, akses kan penting. Nah, ini kan tidak ada. Betul. Ya kan? Ya selama ini kan terkesan formalitas saja kalau saya lihat. Ada program UMKM, tapi kan UMKM diberikan tapi tidak dilakukan pembinaan. Tidak ada follow up-nya ya. Tidak ada dilakukan pembekalan, pendampingan, ya kan? Hanya sekedar ya ada proposal, ada kegiatan udah diberikan. Dan itu pun sebenarnya kan tidak banyak program seperti itu. Ya kan? Nah, itu yang saya lihat, ya kan? Nah, terus kan ini kalau kita bicara anak muda yang misalnya dia selesai sekolah menengah atas, ada juga yang mereka misalnya berada di posisi kuliah di perguruan tinggi kan seperti itu. Misalnya terus saya ketemu anak-anak muda yang masih sekolah, mereka bertanya ingin mendapatkan akses beasiswa. Nah, iya kan? Nah, ini kan sebenarnya kenapa ada pertanyaan akses beasiswa? Artinya apa? Masyarakat kita itu merasa keberatan dengan biaya sekolah, biaya untuk kuliah di perguruan tinggi. Coba kalau dia punya penghasilan, dia punya kesibukan, dia punya sesuatu yang bernilai uang, ya menghasilkan lah ya. Dia tidak akan jadi bertanya ada beasiswa atau tidak, karena dia punya kemampuan. Betul. Kan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ada lowongan pekerjaan, ada beasiswa, ya kan? Ini sebenarnya kan persoalan sebenarnya. Betul, ya. Iya kan? Nah, kecenderungan daerah hari ini ya mereka melihat pembangunan itu dari segi fisik saja. Infrastruktur ya. Infrastruktur, jalan, bangunan apa segala macam, ya kan? Yang mungkin dipakai setahun sekali, mungkin per 5 tahun sekali cuma dipakai. Kalaupun dipakai harian juga cuma ya sekedar saja. Tapi anggaran yang dihabiskan untuk hal yang seperti fisik tadi itu luar biasa. Betul. Padahal sebenarnya harus proporsional. Nah, kita ya kalau kita insya Allah kalau kita misal diberikan amanah, kita harus proporsionalkan. Kita bagaimana harus ada penekanan, ya kan? Penekanan anggaran ini jangan hanya sekedar fisik, ya kan? Jangan hanya sekedar infrastruktur, tapi juga dibangun manusianya gitu. Ya kan? Nah, untuk apa kita bangun fisik kalau ternyata manusianya nggak sanggup ya? Istilahnya bermasalah, punya kelemahan segala macam dari segi penghasilan, dari segi kemampuan ekonomi, kan gitu. Nah, berarti ibaratnya dikasih iPhone ya, mahal kan, fiturnya banyak, tapi ngedit videonya nggak bisa. Nggak bisa moto, nggak bisa
ya percuma saja ya. Iya. Tapi emang ya betul tadi harus profesional ya, karena anggaplah skillnya juga banyak nih. Iya. Ternyata HP-nya HP kentang ya. Nggak bisa juga ngedit ya. Jadi emang harus profesional, dan mungkin selama ini memang kayaknya ya masyarakat itu lebih mementingkan, oke, kalau kamu maju bisa nggak kamu bangun jalan di sini. Nah, sementara yang kita tawarkan itu adalah sesuatu yang mungkin bukan menjadi pembicaraan di masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat itu sebenarnya jalan, kata mereka ya kan. Tapi menurut pandangan kita, ya tadi kita kayaknya harus seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih cara mengubah paradigma itu ya, sehingga mereka tuh mau milih kita. Jadi maksud gimana sih cara marketingnya si Adul Sayuti untuk bisa menggait suara nantinya, sehingga mereka kan punya kepentingan juga nih sebenarnya politiknya. Namanya politik kan sebenarnya kepentingan lah ya. Nah, gimana nih teknik marketingnya sehingga apa yang Adul Sayuti inginkan itu memang diterima sama masyarakat. Nah, itu apa strateginya? Ya, pertama ya kita ini kan membeli hati. Oke, Ya, kalau siap. bahasa orang kampung saya itu, Bung Wasril, kita ini membeli hati masyarakat. Oh iya. Yang kita beli itu hati masyarakat. Ya. Kalau beli hati sapi itu mudah, kita ke pasar aja beli hati sapi. Ya. Tapi Siap. membeli hati masyarakat ini harus hati ketemu hati. Oh, oke, Ya siap. kan? Hati ketemu hati itu artinya kita itu ketemu masyarakat itu memang ya kita menyampaikan sesuatu itu memang dari hati kita, ya kan? Bukan langsung ini ya, nih duit 100.000. Ya, maka tadi saya bilang ya, Bung Wasril, segala sesuatu yang berasal dari hati, ya insya Allah akan sampai ke hati, Oke, siap. ya kan? Karena kalau tidak seperti itu, ya kita susah. Mohon maaf ya, kata Bung Wasril tadi, kalau orang itu tidak tersentuh hatinya dengan kita atau tidak punya rasa misal empati ke kita, mau dikasih 100.000, 1.000.000 sekalipun, Ya. dia tidak akan memilih kita. Oh iya, betul. Ya kan? Iya. Nah, maka saya ketika ketemu dengan masyarakat, ketemu warga, ya kan? Ya saya tidak tidak ingin menjanjikan sesuatu yang istilahnya berlebihan. Ya. Karena masyarakat kita itu sudah bosan dengan obral janji. Iya, iya. Bung Wasril. Betul, ya? betul. Ya. Obral Sudah mulai cerdas ya? Obral janji itu sudah bosan masyarakat kita, ya kan? Oh nanti kita bangun ini, oh nanti saya akan buat ini, saya akan lakukan ini. Itu masyarakat itu sudah bosan. Iya. Justru kalau kita menyampaikan itu, ya kan, bukannya dia simpati dengan kita, ya kan? Tidak. Nah, kalau bahasa kampung tuh yang tadi Bang Wasri bilang tadi kan. Nah, artinya apa? Kalau saya buka ruang diskusi. Saya buka ruang diskusi sehingga di situ kita sama-sama cari solusi. Ya kan? Apa yang mereka keluhkan ya kita coba bicarakan. Persoalannya di mana? Ya kan? Kita inginnya apa, masyarakat itu tidak sekedar jadi objek juga, sama seperti anak muda tadi. Ya, betul. Okay. Saya inginnya dia jadi pelaku pembangunan. Saya ingin dia menjadi subjek dari pembangunan itu. Ya kan? Nah, kita ini kan calon legislatif. Calon legislatif itu artinya apa? Bukan kita yang berjanji. Iya. Maknanya bukan kita yang berjanji. Kita menyerap aspirasi. Itulah yang menjadi bahan kita untuk dibawa ke forum Rapat tadi. di pemerintah daerah. Di situlah kita sampaikan. Jangan terbalik, kan gitu. Iya. Ini kan kita terbalik. Iya. Kita yang berjanji. Seolah kita yang punya aspirasi, padahal yang punya aspirasi adalah masyarakat kita. Oh, oke. Nah, jadi ya kalau kita ketemu, misal kami ini infrastruktur kami jarang dibangun segala macam, jalan kami jelek, ya kan? Kemudian jarang dapat bantuan. Ya kan? Kita harus lihat dulu persoalannya di mana, ya kan? Kenapa tidak mendapatkan bantuan? Kenapa jalannya jelek? Sudah berapa tahun? Apakah sudah pernah melakukan yang namanya audiensi dengan pihak dinas? Apakah sudah pernah ketemu dengan pemerintah daerah? Apakah sudah pernah dibahas di Musrenbang Des misalnya? Atau sudah pernah disampaikan ke Pemda Kabupaten atau pihak eksekutif, kan gitu. Nah, ini kita menarik masyarakat ini untuk mereka berperan aktif juga, ya kan?
Kenapa jalannya berlobang? Kan sekarang kan ruang jurnalis ada, Ya, pakai media ya. pakai media bisa, Apalagi pakai media sosial. ya, kan gitu kan? Betul, betul. Artinya pesan-pesan itu sehari, semenit, sedetik itu bisa sampai, ya kan? Nah, tinggal lagi bagaimana pola kita mengemas itu. Kalau kita bicara infrastruktur, iya kan? Nah, maka saya bilang ada ruang-ruang sebenarnya di pemerintah daerah itu ada ruang-ruang kebijakan, ada ruang-ruang yang sifatnya anggaran. Dan itu pasti. Nah, jadi saya bilang sama masyarakat, jadi ibu, bapak, saya bilang yang bisa diadvokasi oleh seorang legislatif itu ada dua. Yang bersifat anggaran itu ya yang disebut tadi ya untuk pembangunan infrastruktur. Ada yang sifatnya kebijakan, ya kan? Contoh kebijakan, saya kasih contoh. Harga sawit yang misalnya masih Turun ya. turun segala macam, nggak stabil, ya kan? Persoalannya di mana, ya kan? Nah, kemudian ada persoalan konflik lahan. Ini kan wilayah kebijakan ini. Petani ada konflik lahan, Iya. ya kan, dia menguasai lahan, ternyata lahannya konflik dengan perusahaan tertentu. Ini kan wilayah kebijakan. Kalau nanti ternyata kebijakan itu berpihak pada petani, petani dapat ruang, dapat tanah, dapat berkebun atau punya tempat untuk Usaha lagi ya. ya istilahnya mendapatkan penghasilan. Ini kan sudah lebih daripada apa sebenarnya? Lebih daripada anggaran tadi dampaknya. Daya beli masyarakat akan meningkat, kan seperti itu. Nah, saya bilang seperti itu. Jadi kita tidak sekedar bicara anggaran. Jadi di legislatif itu bisa juga advokasi kebijakan. Yang selama ini punya konflik lahan, ini bisa diapakan lewat kebijakan. Ya kan? Nah, selama ini yang menyusahkan masyarakat itu di kebijakan ada, di anggaran ada. Jalannya rusak, ya kan? Bantuan dia tidak dapat, ekonominya sulit. Kan gitu. Iya. Nah. Jadi bentrok seperti itu ya. Nah, yang jadi seperti itu. Itu kalau menurut pandangan saya, Bung Masri. Oke, ya. Jadi emang tadi menarik ya bahwasanya dalam rangka untuk kita sebagai anggota legislatif tadi, aspirasi itu memang dari bawah, bukan kita yang membawa ya. Karena kecuali kalau kita eksekutif, kalau kita calon bupati misalnya kan, atau calon wali kota, baru kita sampaikan kita akan program 1, 2, 3 atau bedah rumah atau apa, kan enak ngomongin itu karena emang dia langsung. Tapi kalau legislatif itu dia menyerap aspirasi masyarakat lalu disampaikan pada saat rapat, dan itu pun kadang legislatif itu tergantung berapa banyak kursi ya. Kalau kita berkeras di rapat itu sementara misalnya dari kita misalnya dari PKS nih cuman berapa kursi gitu, itu pun tetap nggak ngaruh gitu kan, tetap mental juga itu. Maka emang butuh suara yang cukup banyak nih.